Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Kali ini gue mau bahas GPU yang sedang panas-panasnya nih mendapatkan respon negatif dari orang-orang. Yap, yaitu si RTX 4060 Ti. Sebab tidak begitu ya, banyak GPU ini mendapatkan improvement performa dari pendahulunya si RTX 3060 Ti. Apalagi secara spek juga masih kekeh ya, nih si Nvidia mempertahankan VRAM 8GB pada sebuah GPU seharga 7-8 jutaan. Ya, walaupun sih nanti bakal ada varian 16GB-nya, tapi secara harga akan lebih mahal dan munculnya juga masih diperkirakan bulan depan. Jadi ya memang RTX 4060 Ti ini kayaknya nggak sebegitunya menarik nih untuk jadi upgrade, khususnya jika kalian pengguna GPU RTX 3000 series. Nah, pada video kali ini gue nggak kepingin review kayak biasa, melainkan gue ingin memberikan lebih ke impresi pribadi ya mengenai RTX 4060 Ti dari seorang pengguna RTX 3060 12GB. Yang apakah dengan upgrade ke GPU RTX 4060 Ti ini akan memberikan gue banyak improvement yang tentu berdasarkan workflow gue sehari-hari menggunakan PC seperti nonton, gaming, dan juga editing video. Nah, untuk GPU-nya di sini gue dipinjemin RTX 4060 Ti dari MSI, yaitu untuk seri Gaming X Trio. Jadi secara ukuran sih ini memang agak bongsor ya, yang memang biasanya sih pada seri ini MSI itu ingin mencoba memberikan kesan terbaik pada GPU mereka. Jadi suka dikasih ukuran cooling segede kayak gini, lalu yang pastinya ada RGB warna-warni. Dan biasanya juga sudah factory overclock. Lalu kalau gua taruh bersebelahan sama RTX 3060 12GB punya gua, si 4060 Ti Gaming X Trio ini baru tuh kelihatan bongsornya seperti apa. Padahal TDP kedua GPU ini tuh nggak berbeda terlalu jauh. Dan bahkan ukuran PCB dari GPU 4060 Ti ini cuma separuh coolernya aja. Jadi makanya di sini backplate-nya tuh ada bolongan super gede yang langsung ngeliatin heatsinknya kayak gini. Jadi apakah MSI di sini terlalu lebay ya ngasih coolernya nih? Ya nanti kita coba lihat waktu tes suhu. Walaupun ini GPU kelihatan gede, tapi nih expansion slotnya cuma makan 2 slot lebih sedikit aja, yang membuat casing lama gua itu masih bisa nampung GPU ini. Ya walaupun sih panjang GPU-nya ini cukup pas-pasan di casing gua. Dan dari TDP-nya yang cuma 160 watt itu sepertinya membuat Nvidia memutuskan untuk menggunakan colokan konektor single 8 pin aja. Yang membuat PSU lama gue juga masih tetap bisa kepake karena kita cukup tahu kan kakak-kakaknya pada menggunakan konektor 12VH PWR terbaru. Oke, di sini gue akan menampilkan perbandingan antara 4060 Ti dan 3060 12GB pada skenario penggunaan sehari-hari gue. Dimulai dari streaming video yang tidak disangka-sangka nih, hal sepele kayak gini aja arsitektur ada Lovelace milik 4060 Ti memperlihatkan efisiensinya. Dimana daya yang dikeluarkan GPU ini tuh lebih sedikit serta lebih konsisten. Tidak seperti 3060 12GB yang kadang-kadang tuh bisa spike ke 40 watt lebih. By the way, di sini gue sambil screen record pada masing-masing GPU, jadi kira-kira konsumsi dayanya itu bisa sedikit lebih tinggi dibandingkan tanpa screen record. Lalu, kemudian untuk video editing, apakah memberikan performa yang signifikan berkat penggunaan arsitektur yang lebih baru? Well, buat Adobe user, sorry nih, karena gue editingnya pakai DaVinci Resolve. Sebab ya maklum, gue kaum gratisan. Dan by the way, ini gratisan softwarenya ori loh ya, karena emang DaVinci Resolve itu ada versi gratisannya. Ya, mendingan lah daripada baca. Oke, saat melakukan video playback 1080p, gue tidak merasakan adanya perbedaan performa antara kedua GPU tersebut. Keduanya sama-sama mulus dan soal VRAM di sini ya itu masih sangat aman sekali ya untuk VRAM 8GB. Dan ketika gua ekspor videonya, hasil kedua GPU ini cukup identik. Ya cuman beda 2 detik aja sih, anggap aja ini sekedar variasi waktu ekspor. Dan kegiatan gua yang ketiga adalah gaming, yang pasti udah kejawab nih, kalau si 4060 Ti itu pasti bakal menang kejauhan dari 3060 12GB. Dan memang betul sekali, semua game di resolusi 1080p itu dilibas habis semua sama 4060 Ti. Bahkan menggunakan settingan rata kanan plus ray tracing sekalipun rata-rata pasti bisa di atas 100 fps. Dan tentu ini memberikan gue peningkatan performa sekitar 30-35% dari 3060 12GB. Belum lagi nih, kalau di LLS 3-nya itu diaktifkan, ya makin ngacir aja udah tuh si 4060 Ti-nya.
Tapi bentar dulu, gue juga suka nih main game di resolusi 4K, apalagi kalau gamenya itu single player, ya supaya gue bisa menikmati indahnya grafis settingan rata kanan dari game tersebut. Dan sepertinya si 4060 Ti juga masih bisa menawarkan performa yang jauh lebih baik dari 3060 12GB di resolusi ini. Tapi, nih, pada game seperti Forza Horizon 5 dan juga Resident Evil 4, itu bedanya nggak begitu jauh sama 3060 nih. Dan parahnya pada game RE4 itu si 4060 Ti ini stutteringnya lumayan parah. Makanya tadi 1% low-nya itu drop cukup jauh. Kalian juga bisa lihat nih dari hasil recording ini. Padahal gue udah coba tes berkali-kali dan juga restart gamenya berkali-kali juga. Namun kayaknya memang khusus di RE4 ini 4060 Ti itu nggak playable sama sekali di resolusi 4K. Nah, kalau kayak gini sih ya tenang aja, kan ada fitur DLSS 3 untuk nambah FPS. Ya, sayangnya sih nggak terjadi di semua game, khusus untuk resolusi 4K ini. Bahkan bisa cuma naik sedikit sekali aja nih, kayak contohnya di game Forza Horizon 5 ini. Ya, walaupun dari sisi performa masih ada yang mengecewakan, mungkin kita bisa patut apresiasi nih efisiensi daya si 4060 Ti ini. Sebab dengan konsumsi daya yang setara atau bahkan bisa lebih rendah dari 3060 12GB, GPU ini bisa kasih peningkatan performa sekitar 30-35% di 1080p. Lalu kayaknya desain cooling Gaming X Trio ini agak lebay ya menurut gue, sebab suhunya itu benar-benar sangat adem sekali. Sebab susah banget nih nyentuh 60 derajat ketika dipakai ngegame. Jadi gue rasa dual fan aja sih cukup ya untuk 4060 Ti ini. Dan berikut mengenai total konsumsi daya dari kedua GPU ini. Oke, jadi dari skenario keseharian gue selama make 3060 12GB, misal kalau mau upgrade ke 4060 Ti ini, gue belum melihat keharusan nih untuk upgrade ke GPU tersebut. Terlepas dari bisa memberikan ya peningkatan performa game sekitar 30-35%, tapi harga yang dibayarkan juga cukup tinggi karena range harga 4060 Ti ini antara 6 atas sampai 8 jutaan, tergantung dari brand dan juga desain coolingnya. Dan untuk si Gaming X Trio ini aja harganya bisa nyentuh 8,6 juta. Dan udah harga setinggi ini, itu pun ternyata masih bisa memiliki kekurangan sangat gaming di 4K. Yang peningkatannya itu tidak begitu signifikan di beberapa game, bahkan fitur DLSS 3 aja pada resolusi ini semakin tidak efektif. Adapun di game seperti RE4 itu punya hasil FPS yang bahkan kurang playable sama sekali. Tapi anehnya di 3060 12GB tetap masih bisa mulus. Apakah salah karena VRAM-nya cuma 8GB aja? Ya mungkin aja benar, tapi gue rasa sih itu tidak 100% salahnya VRAM. Sebab gue juga udah pernah sempat tes 3070 waktu main di resolusi 4K, ya rata-rata gamenya masih oke-oke aja kok. Walaupun memang kalau ada GPU yang setara dengan 3070 tersebut tapi punya VRAM yang lebih tinggi, tentu akan memberikan performa yang jauh lebih baik. Ya kalian bisa tonton aja sih pembahasannya karena gue udah pernah bikin videonya. Nah, mungkin kalian menganggap gue itu salah berekspektasi kalau 4060 Ti ini GPU yang perfect untuk main di 4K. Ya, bukan itu sebenarnya maksud gue. Tapi kok bisa nih ada GPU yang harganya nyampe 8 jutaan, ketika di tes 4K itu masih bisa memberikan performa yang beda tipis, bahkan bisa tidak lebih baik nih dari GPU yang secara harga itu jauh lebih murah. Bahkan ini adalah GPU generasi sebelumnya yang secara kelas performa pun seharusnya juga tidak sebanding. Ya, mungkin kalau kita pakai 4060 Ti ini kita bisa berbangga nih dari sisi konsumsi dayanya yang harus gua akui ini memang sangat efisien sekali untuk ukuran GPU yang memiliki performa seperti ini. Jadi bisa dikatakan ya si 4060 Ti ini sangat oke sekali dari sisi performance per watt, namun tidak dengan performance per rupiahnya. Yang mana gua rasa akhir-akhir ini menjadi dilema nih ketika memilih GPU generasi terbaru. Dan terlepas dari 4060 Ti-nya yang begitu, gue rasa MSI sudah membuat desain Gaming X Trio yang cukup niat dan kesannya malah jadi ngasih cooler nih yang terlalu berlebihan sebab ternyata 4060 Ti-nya lumayan efisien. Jadi gue rasa sih nggak butuh-butuh amat cooler segede ini. Dan mungkin segitu aja ya untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian.
Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel gue jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_IT. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.